Halo semuanya, balik lagi di channel Pilar Anime. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger episode 49, di mana alur cerita ini bersumber dari manga Tokyo Revenger chapter 139 sampai dengan 140. Nah oke, mari kita mulai ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan jika Takemichi yang saat itu ingin memulai rapat divisi 1, ia lalu dikejutkan oleh kedatangan Mucho, kapten divisi kelima. Kedatangan Mucho yang membawa semua anggota divisi 5 tentu saja membuat Takemichi kebingungan. Nah oke lah, kita lanjut ke episode 49. Pada panel pertama chapter 139, kita diperlihatkan jika Mucho bersama dengan anggotanya tiba-tiba mengepung Takemichi. Takemichi yang melihat itu terlihat kebingungan. Ia lalu bertanya kepada Mucho, apa maksud dari semua ini? Namun secara mengejutkan, Mucho tiba-tiba menghajar Takemichi tuh guys, yang seketika membuat Takemichi terkapar. Di sini Takemichi terus bertanya mengenai maksud semua ini. Namun lagi-lagi Mucho justru menghajar Takemichi. Chifuyu yang melihat itu terlihat sangat marah. Ia lalu berteriak agar Mucho berhenti menghajar Takemichi. Lalu dengan terus menghajar Takemichi, Mucho berkata, jika semua permasalahan yang berhubungan dengan Izana, kau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah lalu Mucho memerintahkan Sanju untuk memasukkan Takemichi ke dalam mobilnya tuh guys. Dan Takemichi pun dibawa oleh divisi kelima. Nah guys, untuk sekedar informasi, Sanju, wakil divisi kelima ini merupakan tokoh yang nantinya berperan penting pada final arc Tokyo Revenger. Buat kalian yang mengikuti manga terbarunya, pasti sudah tahu jika Sanju ini merupakan kakak dari Kawai Senju. Nah, oke, kita lanjut ke panel berikutnya. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan dengan keadaan Takemichi yang setengah sadar sedang berada di ruangan yang sangat gelap tuh guys. Ia lalu dihampiri oleh Mucho yang berkata, kau sudah bangun Hanagaki. Baiklah, keributan dengan Tenjiku ada yang ingin kau ketahui bukan? Lihat di sampingmu Hanagaki. Nah lalu Sanju menyalakan lampu ruangan tersebut. Dan sangat terkejutlah Takemichi. Karena di ruangan tersebut juga ada Inui dan Koko yang sedang disandra tuh guys. Takemichi yang melihat itu lalu bergumam, kenapa Inui dan Koko bisa disandra? Nah lalu Koko yang melihat Takemichi lalu berkata, sialan, bahkan Takemichi bisa tertangkap, hantu S62. Takemichi yang mendengar itu terlihat kebingungan mengenai hubungan antara S62 dan admin Tenjiku. Lalu Inui menjelaskan jika dulunya Mucho merupakan sahabat Kurokawa Izana dan yang lainnya. 6 dari mereka keluar dari penjara dan mereka disebut generasi brutal. Nah selanjutnya panel memperlihatkan 5 tahun yang lalu, di mana 6 orang tersebut sedang berada di penjara. Dan 6 orang itu merupakan hantu S62 tuh guys. Nah guys, untuk sekedar informasi, generasi S62 ini terdiri dari Kurokawa Izana, Yoshiro Muto, Kanji Mushizuki, Ran Hatani, Rindo Hatani, dan Shion Madarame. Dan mereka berenam merupakan generasi terburuk. Nah oke, kita lanjut ke panel berikutnya. Di panel selanjutnya, Mucho yang mendengar penjelasan Inui lalu menjawab, jika permasalahan itu bukan urusan kalian, namun jika Izana itu merupakan urusanku. Takemichi yang mendengar itu semakin kebingungan. Apa maksud dari perkataan Mucho? Dan chapter 139 ini pun selesai. Nah oke, kita lanjut ke chapter 140. Pada panel pertama chapter 140, kita diperlihatkan jika Mucho sedang menginterogasi Takemichi. Di sini Takemichi bertanya, Mucho, buat apa kau membawa aku ke sini? Lalu Mucho menjawab jika divisi 5 Toman merupakan divisi spesial. Kami unit spesial yang diizinkan untuk menginterogasi anggota yang lain yang terlihat tidak beres. Mendengar itu membuat Takemichi tidak mengerti. Lalu Mucho kembali menjelaskan. Singkatnya,
Kami merupakan komite kedisiplinan Toman. Kami boleh menghajar siapapun yang berkhianat tanpa persetujuan dari Presiden Toman. Maiki yang memilihku, orang terkuat dari semua kapten divisi. Mendengar itu, lalu Takemichi berpendapat jika Mucho merupakan orang yang baik dan ia tidak berpihak kepada Tenjiku. Lalu untuk meyakinkan pendapatnya, Takemichi bertanya, "Jadi artinya aku melakukan hal yang mencurigakan?" Namun Mucho menjawab, "Kau tahu, motoku adalah tidak boleh ragu saat membuktikan kesalahan tersangka." Mendengar jawaban tersebut membuat Takemichi kembali kebingungan, karena itu berarti Mucho tidak memiliki bukti kuat. Namun ia langsung mengambil tindakan untuk menangkap Takemichi. Nah, lalu Inui yang mendengar itu berkata, jika dirinya punya koneksi dengan Kurokawa Izana, dan panel pun berganti. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan masa lalu Inui, yang saat itu masih menjadi anggota Black Dragon generasi ke-8 yang dipimpin Kurokawa Izana tuh guys. Lalu Inui menjelaskan jika ia membantu Izana lalu masuk ke Divisi 1. Divisi 1 merupakan pengkhianat Toman, mata-mata Tenjiku, dan otak dari semua ini merupakan Hanagaki Takemichi. Mendengar itu sontak membuat Takemichi terkejut. Namun di sini Koko dan Inui kembali menjelaskan jika Takemichi bukan pengkhianat. Lalu Inui berkata kepada Mucho jika Mucho telah salah besar karena sebenarnya mereka bertiga tidak mengkhianati Toman. Nah, lalu Mucho yang mendengar penjelasan itu berkata, "Apa yang sedang kalian bicarakan dari tadi? Kalian tidak terlibat dalam tugas spesial yang aku bilang tadi." Mendengar itu sontak membuat Takemichi kebingungan. Nah, lalu Mucho menceritakan masa lalunya dengan Izana. Jika dulu ia pernah melakukan kejahatan apapun, ia pun menjelaskan jika saat itu ia menjadi generasi brutal. Lalu karena beberapa alasan, Izana keluar, dan semua itu menjadi membosankan. Lalu Maiki merekrutku, dan dengan tatapan yang sangat menyeramkan, Mucho kembali berkata, "Kau pahamkan sekarang Hanagaki, jika aku salah satu pendiri Tenjiku. Semua akan berbeda jika aku bertemu dengan Maikei lebih dulu. Sekarang Izana kembali ke geng, dan kalian semua adalah musuhku." Dan chapter 140 ini pun selesai. Nah, jadi itu guys, alur cerita episode 49. Nah, oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Subscribe channel Pillar Anime dan see you.